Salam Kalujengan. Kembali bersama dalam Rese Renungan Sederhana. Judul rese kita saat ini adalah Lebih Baik Bagi Unta. Melalui perenungan firman Tuhan dari Matius 19 ayat 23 sampai dengan 26 yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, siapa yang tidak merindukan menjadi seorang yang kaya? Semua orang tampaknya memiliki kerinduan menjadi orang kaya. Kenapa? Karena gambaran hidupnya menjadi kaya itu lebih mudah ketika mengarungi kehidupan ini. Sakit ada uang, lapar ada uang, tinggal beli makanan dan selanjutnya. Menurut KBBI, kaya berarti banyak hartanya. Sedangkan kata banyak sendiri memiliki arti besar jumlahnya atau tidak sedikit jumlahnya. Nah, kata banyak ini tidak memiliki ukuran yang pasti. Artinya, banyak menurut saya belum tentu banyak menurut Anda. 1 juta bagi saya itu banyak, tetapi bagi Anda belum tentu itu banyak. Saudara, ketidakjelasan ukuran semacam ini bisa berbahaya, di mana akan memicu seseorang untuk tak ada hentinya menumpuk kekayaan. Kali itu mungkin ia merasa jika mengumpulkan 50 juta itu sudah banyak, sudah kaya. Tetapi begitu tercapai 50 juta, dia merasa kurang. Wah, perlu 100 juta nih. Tercapai 100 kurang. Wah, perlu 200 juta nih. Demikian selanjutnya. Jika ini tidak dikendalikan, titik tujuannya adalah menuju pada harta. Maka ia enggan mengurangi harta kekayaannya untuk membantu orang lain. Kalaupun mengurangi, ia akan berupaya agar tidak rugi. Tak bantu, ning ada imbalannya, bisa saja begitu. Tampaknya model seperti inilah yang membuat orang sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika Kristus berkata bahwa sukar sekali seorang kaya untuk masuk surga, maka gemparlah para murid. Ditambah lagi ketika Kristus melanjutkan perkataannya bahwa lebih gampang seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Beberapa memang menafsirkan bahwa lubang jarum itu semacam gerbang kota, di mana onta harus menanggalkan segala beban bawaannya agar bisa melewati gerbang tersebut. Dan itu yang biasa dilakukan. Mereka masuk ke dalam kota dengan menanggalkan beban yang ada. Tetapi saudara, apapun penafsirannya, informasi yang jelas adalah bahwa seseorang yang kaya sukar untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Demikian juga penggambaran seorang kaya yang diperbandingkan sebagai seekor unta juga sungguh tepat. Unta itu binatang beban. Ia mampu membawa beban harta yang begitu banyak. Harta dalam arti sebenarnya. Ia membawanya, tetapi bawaan itu bukan miliknya. Harta itu milik tuannya.
Kesukaran inilah yang menggebarkan para murid. Dan kemudian mereka berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Jika demikian, siapakah yang dapat terlepas dari penghukuman dan masuk dalam damainya kerajaan surga? Bukankah ada begitu banyak orang kaya dan memiliki banyak harta? Dan lebih banyak lagi daripada yang kaya, yaitu mereka yang ingin menjadi kaya. Saat ini mereka masih miskin, tetapi memiliki keinginan menjadi seorang yang kaya. Jika demikian, keduanya, yang kaya maupun yang miskin, sama-sama digoda oleh harta yang banyak. Maka siapakah yang dapat diselamatkan? Dan jikalau kekayaan adalah halangan bagi si kaya, bukankah kekayaan dan kemewahan juga merupakan celaka bagi mereka yang tidak kaya? Karena mereka menginginkan menjadi orang kaya. Jika demikian, siapakah orang yang dapat diselamatkan?" Kegembaran para murid yang berujung pada pertanyaan kepada Kristus itu masuk di akal. Saudaraku, mendengar pertanyaan itu, Kristus memandang mereka. Saya rasa ini adalah tatapan yang memiliki banyak makna. Kristus menghargai apa yang mereka resahkan itu. Tatapan ini adalah awal dari suatu jawab. Lalu ia berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ini adalah puncak sekaligus jawaban dari kegembaran para murid. Sesungguhnya sudah menjadi kebenaran umum bahwa Allah mampu mengatasi segala sesuatu, dan tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah. Ketika kita manusia tidak mampu berbuat apa-apa, ketika manusia sudah berada pada batasnya, tidaklah demikian bagi Allah. Kuasanya sungguh tak terbatas. Kita diingatkan tentang ini. Maka dari itu, kita dapat melihat suatu kebenaran dalam perikop ini. Pertama, tidak ada orang yang bisa selamat dan masuk ke dalam kerajaan surga, meskipun orang itu kaya. Kekayaannya tidak bisa dipakai untuk membeli surga. Bahkan sebaliknya, kekayaannya itu menjadi penghalang bagi dirinya. Kekayaan menjadi penghalang bagi semua orang. Yang kedua, keselamatan bagi semua orang. Siapakah itu? Baik si kaya maupun si miskin. Baik orang kaya maupun semua orang yang menginginkan menjadi kaya. Meskipun itu mustahil untuk selamat, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Penyelamatan tetap dilakukan oleh Kristus. Kristus tetap menyelamatkan meskipun lebih mudah bagi unta untuk melewati lubang jarum. Ini tidak berarti bahwa orang kaya diselamatkan dalam kekayaan keduniawiannya. Ini bukan berarti si miskin yang ingin kaya itu diselamatkan dalam kekayaan keduniawiannya. Tetapi mereka akan diselamatkan dari kekayaan keduniawian. Saudaraku, faktanya adalah segala kekayaan, kemewahan yang hanya titipan ini harus ditinggalkan untuk memasuki kemuliaan surgawi. Amin. Salam Kawilujengan.